Halo, balik lagi sama gue yang Sudana. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang bagaimana cara kita bisa meningkatkan pendapatan kita di tahun 2024. Oke? 2025, 2026, 2027, 2028 dan seterusnya. Karena masih berhubungan dengan soal trading yang orang itu seringkali menggadang-gadangkan bisa menjadi sumber pendapatan kita. Dan seperti yang udah gue bahas di video-video vlog sebelumnya, ya sebetulnya gue setuju bahwa trading bisa menjadi sumber pendapatan kita. Tapi apakah trading itu hanya satu-satunya yang bisa kita jadikan sebagai sumber pendapatan kita? Menurut gue sih enggak. Apalagi ini kan model bisnis yang resikonya paling besar ya. Karena trading, contoh apa ya, trading di forex gitu, kita ini memang betul bisa menggunakan modal yang relatif lebih kecil dibandingkan kita trading saham atau trading crypto spot gitu ibaratnya ya, atau bisnis real gitu. Biasanya butuh modal yang besar. Kalau leverage yang berbasisnya derivatif, forex, crypto, futures, memang iya betul, modal kita bisa lebih kecil, kita bisa dapetin keuntungan yang lebih besar. Tapi jangan lupa bahwa dengan adanya leverage, artinya kita meminjam, kita memaksakan modal kita yang kecil itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yang di luar kapasitasnya sebenarnya ya, karena kan kita minjem. Tapi otomatis resikonya juga lebih besar. Jadi semakin kecil modalnya, semakin bahaya dan semakin rentan kita itu rungkat. Ini basic konsep menurut gue. Semua hal yang berhubungan sama bisnis ini soal capital game. Semakin besar kapital yang kalian punya, semakin besar juga kapasitas yang bisa kalian maksimalkan kayak gitu. Lu punya bisnis real, misalnya lu jualan pisang, balik lagi jualan pisang nih. Lu punya modal 1 juta. Oke, lu cuma bisa beli pisang misalnya 10 kilo kayak gitu. Artinya keuntungan lu sebatas dengan menjual 10 kilo tersebut. Tapi kemudian ada mungkin tetangga lu yang punya uang lebih besar. Kemudian lu bilang ke dia, "Bang, gue pinjem dong duit lu 5 juta." Ya, jadi lu mengekspand dari yang awalnya modal cuma 1 juta, lu ubah jadi 5 juta. Pinjam, berarti kan minjam dikali 5 atau kira-kira ya. Ketika dikali 5 artinya lu bisa membeli pisang sebanyak 50 kilo. Berarti keuntungan lu bisa bertambah 5 kali lipat dari itu. 1 tambah 5 jadi 6 kali lipat. Tapi at the same time ada potensi bahwa 50 kilo pisang yang lu beli itu bisa jadi nggak laku, kemudian rugi. Oke? Ketika rugi artinya either lu harus jual murah atau malah nggak laku sama sekali, busuk, ya kan? Tapi jangan lupa bahwa lu tetap punya utang sama tetangga lu sebesar 5 juta itu, dan lu harus kembaliin juga. Nah, itulah resikonya ketika kita bermain di ranah derivatif yang menggunakan leverage atau enggak margin. Konsepnya gitu. Sama-sama kita meminjam utang dan sama-sama utang itu harus dikembalikan. Makanya ada nama margin call. Kenapa? Marginnya udah gak cukup dan utang yang lu pinjam harus dikembalikan. Karena pada dasarnya broker atau exchange juga gak mau menanggung kerugian utang tersebut. Jadi sebelum mereka mengalami kerugian, mereka udah batasi dan lu ditutup semua, dipotong, di cut loss semua posisi lu. Itu yang terjadi. Oke? Lalu apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mencari modal trading ya? Menurut gua di era yang sekarang ini kita udah dipertemukan dengan begitu banyak jenis pekerjaan-pekerjaan baru yang bisa kita lakukan dan bisa menghasilkan uang. Contoh yang paling gampang, karena basicnya gua nggak jauh-jauh dari sosial media ya, maka kita bisa mulai dari masuk ke dalam sosial media, dimana kalian selama ini konsumsi konten kan, ya kan? Kalian tuh mengkonsumsi konten. Contoh, kalian lagi nonton video ini pun kalian mengkonsumsi konten, mencoba untuk mendapatkan ilmu dari orang lain. Nah, ilmu itu yang sebenarnya bisa kalian recycle, kemudian kalian sampaikan dengan cara kalian, sehingga kalian juga bisa membuat konten. Nah,
Yang seringkali orang salah kaprah adalah gue mau bikin konten kalau gue sudah pintar. Padahal belum tentu loh semua orang itu harus nunggu pintar. Gini, contoh kasus Uncensored Trader yang kemarin itu, oke. Banyak orang bilang bahwa dia itu kan nggak paham, dia cuma recycle konten orang, dibagikan. Kemudian dia jualan kelas. Itu ya, kita kesampingkan semua drama-dramanya ya. Tapi yang mau gue capture di sini, mau gue snapshot adalah bagaimana dia memanfaatkan informasi yang dia miliki untuk kembali disampaikan dengan cara yang orang lain bisa terima. Kalau kita ngelihat dari komentar-komentar yang ada, follower subscribersnya itu bilang bahwa dia banyak belajar. Mereka banyak belajar dari konten yang dibagikan. Karena kalau kita berkaca, konten-konten yang sifatnya bagus atau enggak berbobot banyak disampaikan dalam bahasa asing, bahasa Inggris. Sedangkan kita tahu mayoritas masyarakat Indonesia itu kurang pandai berbahasa Inggris. Maka itu dengan adanya materi yang disampaikan ulang dengan bahasa Indonesia, itu akan sangat membantu. Dan kalau kita mau berkaca, ini kayak, tapi kan materi yang sama udah dibagikan banyak orang. Kalau buat gue ya, setiap kreator itu tuh punya ciri khasnya masing-masing, punya gayanya masing-masing, punya karakternya masing-masing. Bagaimana sama-sama punya informasi itu punya daya tarik atau makna atau penyampaian yang berbeda, yang mungkin ada orang yang suka, mungkin ada orang yang gak suka, ya kan? Contoh, kenapa kalian nontonin video vlog gue? Probably ada hal yang kalian suka dari apa yang gue sampaikan. Entah itu materinya, entah itu cara menyampaikannya, atau apapun itu. Coba kalian tulis komen juga di bawah, apa sih yang kalian, kenapa kalian nonton video-video vlog gue kayak gitu yang di sini ya. Gue juga pengen tahu supaya gue bisa improve lagi ke depannya apa yang bisa gue lakukan buat kalian. Satu, tentang karakter ya. Yang kedua adalah bagaimana kalian juga gini, masyarakat Indonesia itu masih banyak banget, masih luas banget. Kita punya 280 juta populasi ya gitu. Gue punya di sini berapa? 14.000 subscribers. Baru 14.000 loh, opportunity-nya masih besar. Masih banyak orang yang belum terpapar. Even gini, semakin banyak konten-konten bagus, yang positif, yang benar, yang informatif, yang tidak menyesatkan, semakin bagus dong untuk ekosistem netizen kita, masyarakat kita. Karena gini, ketika kita ngomong, ada yang di TikTok kok di komen, ada yang komen ya, jadi TikTok itu banyak kontennya toksik, mendingan di YouTube nyari ilmu. Oke, berarti apa? PR kita adalah bagaimana kita menyebarkan lebih banyak ilmu yang benar, yang nggak salah, yang nggak nyeleweng, nggak yang sampah di internet, supaya banyak orang yang tertolong. Ketika kita mau melawan konten-konten yang di kategori negatif, itu nggak bisa kita simply remove block, mereka nggak bisa. Yang bisa kita lawan adalah kita perbanyak konten-konten positif yang bisa membuka wawasan mereka, sehingga orang akan lebih banyak terpapar dengan wawasan. Dengan lebih banyak wawasan yang terpapar, nanti mereka kan bisa memilah mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Yang bisa kita lakukan, kita kontribusikan seperti itu. Jadi nggak perlu pusing kalau misalnya kalian bilang udah banyak kok konten yang serupa, jangan khawatir, masih banyak orang yang belum nonton, even belum tahu gitu ya. Mau kita udah cuap-cuap panjang lebar tentang penipuan, investasi bodong, masih banyak aja kok yang nggak tahu. Oleh karena itu kita perlu memperbanyak hal tersebut. Yang kedua, ketika kalian melakukan hal tersebut, membuat konten ulang gitu ya, yang kalian lakukan adalah kalian memaksa otak kalian untuk berpikir dan memperdalam pemahaman kalian. Gini, kalian bisa aja menyampaikan teori ya asal lewat gitu aja, tapi apakah orang merasakan ada hal yang berbeda? Apakah informasinya bagus? Enggak, belum tentu. Tapi bagaimana informasi itu bisa jadi satu hal yang bagus ketika kalian mencoba untuk memahami secara mendalam, dan kalian sampaikan dengan cara versi kalian sendiri. Tapi ketika kalian melalui proses itu, kalian pun mencoba untuk memahami, dan kalian juga mempunyai skill baru. Even kalau misalnya gue bilang ya, ngomong di depan kamera, ini adalah bagaimana kita mencoba untuk menstrukturkan
apa yang ada di kepala kita ke dalam kata-kata yang mudah dipahami orang lain. Gitu. Antara kalian bisa bikin skrip, kalian bisa spontan, kalian bikin mungkin talking points-nya aja gitu untuk membantu kalian. Ada banyak cara. Tapi menurut gua hal seperti ini bagus dilakukan dan juga melatih kepercayaan diri kita bahwa mindsetnya tuh jangan bahwa gue yang paling pintar, nggak kayak gitu. Tapi mindsetnya adalah gue melakukan ini karena gue mau berbagi pandangan gue, dan gue pun belajar dari komentar-komentar yang masuk sehingga apa yang gue anggap benar belum tentu benar buat orang lain. Apa yang gue anggap biasa aja justru malah bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi ini adalah win-win situation, di mana setiap orang boleh punya pandangan yang berbeda-beda, tapi di setiap pandangan berbeda itu pun kita bisa belajar. Yang ketiga, yang keempat, ketika kita melakukan membuat konten, ada opportunity ya. YouTube bisa memberikan AdSense. Itu generating revenue loh, generating income loh buat kita. Kemudian ada namanya brand collaboration ya. Brand collaboration itu juga mendapatkan income loh kita. Sponsored content. Sponsored contennya nggak harus kalau kalian membahas soal yang trading ya, nggak harus yang sama broker juga sih. Ada banyak kategori brand yang bisa masuk. Contoh kalau dalam keseharian ada lifestyle gitu, banyak brand lifestyle yang bisa tap in, bisa collaboration, sponsored content. Dan dalam era yang sekarang, digital content ini adalah komoditas, di mana semua brand pun berusaha untuk berkolaborasi karena mereka juga butuh kanal untuk mempromosikan produk mereka. Apakah itu salah? Kalau kalian bilang salah, kalau kalian bilang iklan mulu gitu ya, coba kalian mulai berpikir dari sisi kreatornya gitu. Kalian ini kan yang nonton ya misalnya, mencoba untuk mendapatkan informasi, ilmu, atau entertainment, hiburan. Tapi kalian tahu nggak, ketika kalian membuat konten, membuat video, itu banyak proses yang dilakukan. Dan usahanya itu capek banget. Ini tuh panjang prosesnya. Kayak gitu. Jadi itu bagian dari apresiasi. Kalau kalian nggak bisa supply atau bayarin kreatornya, kan di YouTube ini pun ada ya, ada thanks, ada kalian bisa donasi, ada sawarnya macam-macam gitu. Kalau kalian yang nggak bisa support kreatornya, ya ada orang lain, yaitu brand yang bisa support kreatornya. So it's a win-win situation gitu. Kalian dapatkan ilmunya secara gratis, ada orang lain yang membayar, mensupport, karena mereka pun berkontribusi, mereka mau ada kepentingan lain untuk mempromosikan produk-produknya. Jadi satu ekosistem yang pada akhirnya saling membutuhkan. Kalau kalian nggak bisa bayar dengan uang sebagai penonton, ya support dengan nonton sampai habis, kemudian kalian kasih like, kalian drop komen, berikan engagement. Itu yang membantu kreatornya untuk terus bertumbuh, sehingga kreatornya bisa terus produktif dan menghasilkan. Jadi itu kontribusi. Oke? Kemudian dari setelah kalian membangun kredibilitas lewat konten sosial media gitu kan, kalian punya skill, kalian punya pemahaman, kalian punya jam terbang, kalian dikenal, kalian punya jaringan, network, yang seringkali orang perdebatkan orang dalam. Ya ini kan sama kayak menurut gue lucu ya, orang memperdebatkan dia mah enak punya orang dalam. Coba kalian pikirin, kalian runutin lagi ke belakang. Kalau misal gue punya orang dalam karena orang tua gue, oke? Runutin lagi, orang tua gue bisa dapat orang dalam itu dari mana ya? Apakah dia yang berusaha sendiri atau malah orang tuanya lagi, artinya kakek gue gitu. Setiap akses terhadap orang dalam itu pasti ada yang memulai. Gak mungkin tuh orang dalam itu muncul tiba-tiba gitu. Ibarat lu lahir di keluarga kerajaan gitu kan, pasti ada dulu nih antara ujung-ujungnya dalam silsilah keluarga lu yang memulai dan mengusahakan itu supaya akses privilege itu bisa dapetin di lu sekarang ini gitu. Jadi jangan berpikir bahwa orang dalam itu adalah privilege, enggak. Semua itu pasti diusahakan dulu. Nah, untuk mendobrak ke sana, salah satunya adalah menurut gue dengan kita ada di social media dan konten. Karena itu adalah cara paling mudah untuk kita memberitahu kepada masyarakat, hey, this is me, ini gue, ini yang gue tahu, dan gue paham di ranah yang gue bicarakan. Kayak gitu. Dengan kayak gitu, kalian membuka opportunity untuk orang lain bisa melihat kapasitas yang kalian miliki.
kayak gitu. Itu adalah hal paling simple yang orang nggak kepikiran kayak gitu. Dari kemampuan lu berjejaring, kalian bisa nanti buka jasa lagi apa? Buka jasa konsultansi, atau kalian bisa jadi freelancer untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang orang lain butuhkan. Misalnya kalau kalian jago di editing, kalian bisa video editing, atau kalau kalian jago untuk bikin konten planning, kalian bisa bikin editorial plan-nya, atau enggak kalau kalian jago di copywriting, kalian bisa copywriting gitu. Apapun itu bisa jadi duit. Atau bisa jadi kalian dipanggil jadi pengajar, atau enggak jadi narasumber, atau enggak jadi guest speaker di acara-acara event kampus lah, event perusahaan lah kayak gitu. Dan itu karir pathnya tuh ada gitu, dan journey-nya ada. Dari sekedar membuat konten dan siaran di sosial media, kalian masuk ke ranah yang lebih luas lagi, bukan cuma sekedar sponsor konten, tapi juga ada narasumber, ada guest, ada ngajar, bikin workshop, dan itu berkelanjutan. Sehingga kalian apa? Membuka opportunity untuk mendapatkan sumber pendapatan yang lebih besar lagi. Nah, dari situ setelah kalian mendapatkan itu, baru nih ada uang ekstra. Kita ngomongin tentang manajemen keuangan gitu. Probably kalau manajemen keuangan gue bahas di video selanjutnya kali ya. Jadi supaya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu kemana-mana gitu. Tapi yang mau gue sampaikan di sini adalah bagaimana kita bisa mulai dengan menambah income stream kita, sehingga ketika kita harus berhadapan dengan resiko yang besar ketika kita trading, kita itu nggak pernah pusing karena kita kehilangan pendapatan kita satu-satunya. Maka itu langkah awalnya adalah perbanyak dulu income stream kita, perbanyak dulu sumber aliran pendapatan kita, sehingga trading adalah bagian dari income stream tersebut ketika kita udah memenuhi standar-standar fundamental keuangan yang kita miliki kayak gitu. Oke, coba kalian komen juga pandangan kalian tentang topik kita hari ini seperti apa, supaya gue juga bisa belajar dari kalian apa yang menjadi challenges kalian, apa yang menjadi kesulitan kalian, sehingga kita bisa sama-sama berkembang dan punya pandangan yang lebih luas lagi, sehingga kita nggak dibodoh-bodohi sama mereka-mereka yang terlalu mengagungkan trading tanpa mempersiapkan fundamental yang kuat kayak gitu. Oke. Jangan lupa di like dan share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.